juga ditanyakan dan juga masyarakat senang jadi sama sesuaikan perbaikan serta servis kecil. Ya, oke teman-teman, ini makin berkembang, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dengan channel saya Henry Afrizal. Nah teman-teman, kemarin kita sudah bahas tentang sepeda ini, tetapi masih banyak teman-teman yang bertanya apa bedanya sepeda cruise yang external gear nih seperti ini ya dengan internal gear. Nah, tentu teman-teman pengen tahu apa beda konsep dari sepeda lipat 3 ini yang internal gear dan external gear. Ya. Tapi teman-teman ikuti terus video ini. Jangan lupa subscribe ya channel ini biar channel ini makin berkembang. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang belum silahkan subscribe sekarang. Oke? Untuk menjelaskan beda internal gear dan external gear pada sepeda lipat 3 dari si cruise ini, kita akan bincang-bincang dengan salah seorang narasumber dari ownersnya cruise ya. Ini videonya. Nah, Dek, coba dijelasin beda antara internal gear sama external gear. Coba. Internal gear kan cuma pakai signature ya Pak, ke si hubnya kan speednya kan terbatas cuma 5 speed, tapi bisa juga di upgrade jadi 5x2, 5x3. Cuman kalau untuk medan-medan di Bandung karena banyak tanyakan, mending pakai yang external gear aja karena banyak variannya kan dari giginya dari 11, 32, 11, 34, 11, 36, 11, 40 sampai 42 seperti yang Bapak ini pakai 42 kan kemarin 42 pakai buat kerja tanyakan enak sih enteng. Cijengkol lewat. Cijengkol lewat ya. Nah, makanya external gear. Nah, untuk kelebihan internal gear ini begitu pas dilipat dia rapi Pak, santai. Iya, rapi dia. Ya, berbeda dengan Eksternal agak ada kendor-kendor ya. Cuman kan kita udah diakalin pakai spare part yang lain-lainnya kebutuhannya, yang maksudnya nggak terlalu merot lah rantai. Tapi nggak lepas lah ya. External nggak lepas sampai lepas. Tapi sistem ininya bongkar pasangnya sama ya. Sama aja Pak. Sama aja. Karena kita udah si anti daunnya kan udah bikin sendiri gitu. Nah, sekarang mau dibawa kemana dulu sepedanya ini? Nah, Kayaknya ini sepeda tetap di Bandung Pak. di Bandung. Oh, di Bandung karena tanjakannya lumayan ya, mendingan eksternal. Jadi bisa ke Pepandayan, ya, Galunggung. Kan kalau misalkan kita kan yang punya Bapak pakai single, yang punya Bapak pakai single. Nanti bisa dikombin lagi Pak, kalau makin angin enteng ditambah aja di depan jadi 10 tambah 2. Nggak usah, satu cukup. Saya bilang satu cukup. Karena kalau dia tambah 2, kemarin kan Kang Yudi bilang kalau dia crank di depan 2, itu dia mindahin susah shifternya. Itu kelemahannya. Manual. Satu aja cukup. Kalau dirasa satu aja udah enteng sih. Karena di belakang udah gede. Ya, di belakang udah gede, tinggal dikombin di depan aja mau pakai 50, pakai 45, 47 banyak sih. Harus makin pengen enteng. Nah, kalau sekarang ini trennya orang pesan banyak internal apa eksternal? Hampir sama sih Om. Hampir sama ya. Hampir sama. Tergantung kebutuhan lah ya. Kebutuhannya juga. Kadang kalau misalkan orang-orang banyakannya di Bandung ya, banyakannya yang external gear. Kalau untuk luar Jakarta ya ke Jakarta kayaknya enggak. Nah, kurang ya. Pakai internal. Masih internal ya. Tergantung mau di Bekasi, mau ditaruh di Bandung. Hah? Kalau eksternal sekarang udah aman sih Om. Udah kita udah
Oh, iya. Jadi nggak repot sih. Kalau awal kita repot jangan ini kurang ini. Kalau sekarang udah kemana? Nggak tahu ya. Jadi beda rangka eksternal sama internal di mana nih? Yang di si diameter ininya. Oh, diameter ini ya. Dan buat sihapnya dia semakin lebar. Oh, lebar karena untuk tempat sprocket ya. 30 kalau yang pengambil cuma 100. 100. Kalau internal lebih kecil ya. Ininya belakangnya ini nih. Rangka belakang ini dia lebih lebar kalau eksternal ya. Ya. Itu aja karena dia ada space sprocket. Sprocket. Tapi kalau untuk banyak oke lah. Komen lah kalau gitu. Nah, sekarang harga sekarang beda nggak antara frame eksternal sama internal? Kalau untuk harga frame set ya, kalau frame set agak beda sih yang Iya. yang interagir. Kalau yang interagir kita di harga 4 juta tapi bahan, kalau yang ekstragir di 4 juta setengah. 4 juta setengah. Karena beda lagi pola, beda jig lagi. Ya. Tapi cat standar. Nah, kalau mau tambah model kristal nambah berapa? Kalau misalkan pengen custom warna kayak grafit kayak gitu paling kisaran 300.000 nambahnya kan. Nambah 300.000. Gimana? Mau ditambah custom? Gitu. Kalau untuk solid gini nggak rubah sih harga. Paling kalau misalkan untuk custom kayak Kalau nama kan nggak berubah ya, nggak nambah ya. nggak. Oh, nama free. Kecuali kayak custom itu tuh kayak matic dulu. Oh, itu? Ya. Itu nambah berapa? 300 sama 400.000. 300, oh, sama. Tingkat kesulitannya aja om. Kalau yang punya bapak 300. nggak? Custom. Custom ya. Nambah 300. Itu karena yang biru sama kuning itu ya? Yang kristal itu. Tiap kristal efeknya. Kalau untuk warna, misalkan bapak nih frame set warna solid, pengen 3 warna, 4 warna nggak jadi masalah. Oh, yang punya ada nambah kristal itu. Kalau misalkan ada grafirnya kayak Grafir apa? Tapi kalau nama free kan? kalau nama bebas. Free, namanya free. Jadi tergantung kebutuhan dan enaknya di sini kita bisa desain sendiri, bawa ke sini, ya kan? Bisa desain sendiri, bawa ke sini, nanti diakomodir. Frame-nya aja Iya. kalau udah jadi berapa minggu? Kalau sekarang udah cepet sih yang maksudnya paling pengantrian di painting aja pak ya paling sekitar 3 minggu 1 bulan. Oh, 3 minggu, makanya siapkan uangnya, siapkan. Transfer nih. 3 minggu lah. 3 minggu sudah jadi. Udah kayak saya kan 1 tahun kan. Sekarang 3 minggu. Nah, transfer Ya. nih. Kalau untuk spare part nanti bapak bisa sesuaikan juga. Ada beliau. Spare part juga ada kemudahan ya. Ya. Jadi spare part bisa beli di sini Ini bisa beli. atau bisa beli di luar, bawa ke sini yang kurang-kurangnya aja. Kayak saya tadi kan kemarin beli di luar, kurang-kurangnya sini gitu. Ya bapak ini kan di custom nih berapa si ronda-rondanya kan beda. Lebih tadi lebih cakep gitu. Makanya Tawon, suaranya tawon. makanya cakep dan suaranya gitu kan karena dari bawahnya dia tulis sendiri gitu. Kalau yang enggak ini biasa ya? Cangkir biasa ya suaranya? Standar. Ini udah pesan, yang udah pesanan semua pak. Jadi kalau yang internal gear gini suaranya standar, Ya. nggak bisa model tawon sekali. Kalau mau dikencengin lagi bisa yang tahu gitu. Mas saya misalkan bapak beli ini di sini sendiri, saya pengen kencengin lagi suara tawonnya kita kencengin lagi. Bisa, cuma ininya agak berubah beratnya. Itu. Udah. Jadi kesimpulannya pesan apa tidak pesan? Pesan dia, coba catat langsung. Nah, untuk sekarang Oh, nunggu dulu. Nunggu jam berapa? Belum datang. Biasanya setengah 9-an sih sebentar lagi. Ntar lagi datang. Ya catat dulu aja, catat. Nah ini teman-teman, jadi Oh, kita bentar lagi nih. membawa satu customer lagi nih, dua customer nih. Dua customer. Satu lagi di Bekasi, Terus, Pak. Kalau saya satu lagi. ke belakang kan ke mekanik yang di belakang, jadi kalau yang terus kurang juga. Oke, jadi kalau di belakang itu tempat anunya, bukan finishing ya, finishing aja ya, finishing akhir nih. Nah nih, finishing akhir nih. Tuh. Ini ya finishingnya. Punten ya kan?
Nih, jadi bahan baku. Ini bahan-bahan bakunya semua di sini. Ini belum di printing. Belum di printing ini. Ready to printing. Nah, ini siap untuk di printing. Ready to painting. Bukan printing kan tuh nyetak, painting. Waduh, bahasa Indonesia kata ini. Ready to painting. Nah, ini dia. Nih teman-teman, kita lagi di markasnya Cruise. Ini karena pagi-pagi sekali, jadi belum ada yang. Ini bahannya dalam negeri ya? Itulah video perbedaan antara sepeda cruise yang konsepnya internal gear dengan external gear. Nah, seperti diketahui, sepeda cruise ini konsepnya adalah external gear dengan 10 speed ya. Kenapa kita pilih yang external gear? Karena ini supaya mudah ditanjakan dan juga maintenance-nya lebih mudah. Karena gearnya ini ada di sebelah luar. Nah, di Bandung ini memang jalan banyak tanjakan ya. Ini memang tergantung kepada kebutuhan kita, apakah kita akan memakai konsep internal gear atau external gear. Tapi saya memilih external gear karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan juga pemeliharaan dengan sepeda ini. Kalau dengan external gear akan lebih mudah tentunya, karena semua bengkel pasti sudah paham dengan konsep ini, terutama untuk perbaikan atau servis kecil ya. Oke teman-teman, itulah perbedaan internal gear dan external gear pada sepeda cruise ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar channel ini makin berkembang. Dan subscribe itu gratis ya. Aktifkan tanda loncengnya, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.